Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Mulyani Kosepa dan rekan saya Tiara Puji Lestari. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sorong, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video ini kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di tanah Papua dan juga sistem pendidikan di lembaga non-formal, tepatnya di TPQ Al-Akbar. Proses masuknya Islam di Papua dan wilayah sekitarnya berlangsung dalam beberapa tahap sepanjang beberapa abad. Secara umum, ada beberapa poin penting terkait masuknya Islam di Papua. Pada abad ke-15 hingga ke-16, pengaruh Islam mulai merambah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua, melalui aktivitas perdagangan dan dakwah oleh pedagang dan ulama dari Maluku dan Sulawesi. Pada periode ini, kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia Timur. Pada abad ke-17 hingga ke-18, penyebaran Islam di Papua lebih berkembang melalui interaksi budaya dan perdagangan. Hubungan antara pedagang Muslim dari Maluku dan masyarakat Papua semakin intensif dan banyak dari mereka yang menetap dan mendirikan komunitas Muslim di pesisir Papua. Lalu, pada abad ke-19 hingga ke-20, perkembangan Islam di Papua semakin meluas dengan datangnya para mubalik dan ulama yang secara aktif berdakwah. Selama periode ini, Islam mulai mendapatkan tempat yang lebih signifikan di kalangan masyarakat Papua, meskipun tetap ada tantangan dari segi budaya dan geografis. Penting untuk dicatat bahwa proses penyebaran Islam di Papua berlangsung secara bertahap dan tidak merata, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan sosial. TPQ Al-Akbar didirikan pada tanggal 9 Juli 2017, tepatnya 7 tahun silam. Sejarah berdirinya TPQ Al-Akbar bermula dari pengangkatan Ustadz Abdullah Abdurrahman, SPD MPD, sebagai Imam Masjid Al-Akbar pada tanggal 15 Mei 2017. Diawali dari keresahan Ustadz melihat masjid sebesar ini tidak memiliki struktur pengajaran yang jelas. Kemudian Ustadz Abdullah berinisiatif mengadakan pengajian Quran yang dulunya hanya memiliki 3 murid, kini bertambah menjadi kurang lebih 270 murid TPQ hingga saat ini. Adapun metode pengajaran yang dilakukan di TPQ Al-Akbar dari mulai datang hingga pulang ada 2. Yang pertama, ketika datang murid dikenalkan dengan metode klasing, di mana para murid berkumpul di suatu ruangan lalu diberi materi pembuka. Materi pembuka yang diberikan berbeda-beda setiap harinya, dimulai dari hari pertama, perkenalan doa-doa harian, hari kedua bacaan sholat, hari ketiga surah-surah pendek, hari keempat materi tentang agama Islam seperti akidah akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Yang kedua, sehabis materi pembuka, para murid dipisahkan sesuai kelasnya, lalu membuat halakoh mengaji didampingi wali kelas. Setelah itu, para wali kelas memberikan materi penutup beserta tugas. Di TPQ Al-Akbar terdapat 3 tingkatan kelas. Yang pertama, kelas belajar membaca Al-Quran atau Iqra. Yang kedua, kelas tahsin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang ketiga, kelas tahfizul Quran atau kelas menghafal, khusus murid yang sudah mahir membaca Al-Quran. Selain proses pengajaran Al-Quran, di TPQ Al-Akbar juga terdapat beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama adalah ekstrakurikuler dakwah, yang kedua fahmil Quran, dan yang ketiga adalah pembelajaran tilawah. Harapan kami melalui video tersebut, perkembangan Islam di Papua sangatlah berkembang. Salah satunya yaitu dengan sistem adanya TPQ Al-Akbar yang sistem pendidikannya yaitu sudah terstruktur. Tidak hanya itu, semoga perkembangan Islam di Papua dapat menimbulkan motivasi-motivasi baru yang dapat membuat Islam semakin berkembang dan diketahui oleh semua orang.